Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashurna bi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamasuki bi kitabillahi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah wa al-lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Habibina Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Sa'id bin Jarmiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ilan qal. Sampai apa kita? Kemarin apa? Sidik. Sifat Rasul yang kedua yang wajib bagi para Rasul alaihi wassalatu wassalam yaitu sifat amanah. Amanah itu bahasa Arab, bahasa sininya apa? Ini orangnya amanah, dapat dipercaya. Bohongan. Ya, sifatnya dapat dipercaya atau bahasa lainnya itu amanah itu orang yang memuaskan. Kalau orang disebutnya orangnya amanat, kalau ada orang yang memberikan sesuatu kepada dia, maka tugas yang dibebankan kepada dia orang lain itu selalu puas
tersebut itu amanah. Artinya apa? Tidak pernah melakukan kesalahan. Maka orang puas. Maka disebut Nabi itu bersifat amanah. Dimaknai di sini terjaga dari melakukan perbuatan haram dan perbuatan makruh. Jadi amanah bahasa lainnya dalam bahasa syar'inya disebut namanya maksum. Para nabi itu bersifat maksum, wajib kita mengimani semua nabi-nabinya Allah itu bersifat maksum. Apa itu maksum? Maksum atau amanah, terjaga dari melakukan perbuatan yang haram dan perbuatan yang makruh. Tidak tersentuh sekalipun pada Nabi itu sengaja melakukan yang makruh. Tidak tersentuh bagi Nabi sengaja melakukan yang haram. Makanya nggak ada Nabi punya dosa besar, Nabi punya dosa kecil, nggak ada. Karena kalau Nabi punya dosa berarti melakukan kesalahan. Ini i'tiqad yang harus kita imani, bahwa Nabi itu dijaga. Yang jaga siapa? Allah. Dijaga oleh Allah. Hingga sama sekali tidak bisa melakukan kesalahan, gitu loh. Kamu punya anak, kamu jagain, aman nggak? Aman, mau dijagain, ya. Asal mau miring jalannya dilurusin, mau masuk ke kali dipinggirin, mau. Nah, itu para nabi itu demikian semuanya, diberi penjagaan oleh Allah hingga mereka tidak bisa melakukan yang salah. Mau salah aja nggak bisa kan berarti? Mau salah nggak bisa, sama sekali nggak bisa salah gitu, nggak boleh salah, nggak boleh salahnya itu kalau kita kan juga nggak boleh salah tapi bisa salah. Nabi nggak boleh salah dan nggak bisa salah. Allah menjadikan penjagaan pada diri para nabi. Nah kalau para sahabat, para wali-walinya Allah itu keadaannya bagaimana? Kalau mereka itu menjaga diri, namanya mahfud, bukan maksum. Mahfud itu kita memprotek diri, jaga diri. Kayak ibaratnya orang itu pakai kacamata kuda lah gitu. Asal biar nggak ngelihat macam-macam ya nunduk. Ini menjaga diri namanya. Kalau ada apa-apa sana, mendingan saya nggak keluar lah. Kenapa? Daripada saya nanti ke sana maksiat. Ini namanya menjaga diri. Nah, kalau Nabi dijaga oleh Allah, di depan ada maksiat, Nabi mau lewat, oleh Allah dipinggirkan. Nah, kalau enggak maksiatnya dibubarkan, Nabi lewat nggak lihat maksiat. Terjaga dari kemaksiatan. Hingga banyak sekali riwayat menceritakan bagaimana Nabi itu tidak bisa melakukan maksiat. Duduk di acara perkumpulannya orang banyak, ada acara musik, ada wanita di situ. Nabi baru duduk, ngantuk, tidur, bangun sudah bubar. Ini pada kemana? Sudah bubar Pak, Bapak kemana aja? Tidur. Dijaga oleh Allah, tidak bisa melakukan maksiat, gitu loh. Itu namanya maksum. Beda sama mahfud. Kalau mahfud itu masih suka lupa diri, kadang lengah, kadang lalai, buat maksiat. Itu kalau Nabi, kita wajib imani mereka dijaga oleh Allah. Yang jaga ini Allah. Allah menjadikan penjagaan yang super istimewa. Maknanya tidak dilepaskan sama sekali untuk melakukan satu kemaksiatan. Adapun apabila terlihat, adapun apabila terlihat satu kemaksiatan pada mereka, maka kemaksiatan itu adalah untuk mempraktekkan hukum. Apabila nampak satu kesalahan, bentuknya apa?
baik itu perkara yang makruh, Nabi sama sekali nggak pernah melakukan yang haram. Yang haram contohnya apa? Yang haram ya minum arak, makan uang riba, makan uangnya anak yatim, makan babi. Ini nggak pernah dikerjakan Nabi sama sekali yang haram-haram ini, sama sekali. Maka menunjukkan itu haram, perkara yang tidak pernah dilakukan Nabi sama sekali, itu namanya haram. Makanya sekarang ada muncul maulid haram, tahlil haram, manakib haram. Kenapa? Dianggap Nabi tidak pernah melakukannya, maka jadi hukumnya haram. Nabi tidak pernah melakukan dan Nabi melarang. Beda ini, itu jadinya hukumnya haram. Jangan minum arak dan Nabi nggak pernah minum, jadinya haram. Kalau Nabi tidak pernah melakukan doang, tapi nggak pernah menentukan hukumnya, ya jangan diputuskan haram dong. Kan belum ada keputusan Nabi. Kamu baru lihat Nabi nggak pernah begini, ini pasti haram. Oh, nanti kalau Nabi yang mengerjakan jadinya sunnah semua berarti. Kalau yang Nabi nggak kerjain jadinya haram, yang Nabi kerjain jadinya nanti sunnah atau wajib semua kita kerjakan. Ini kita mau contohkan. Apabila nampak adanya satu kemaksiatan pada mereka, maka ketahuilah bahwa itu adalah menjalankan hukum, menjelaskan hukum. Contoh, orang kalau wudhu sekali-sekali itu hukumnya apa? Makruh. Sunnahnya 3 kali. Jadi kalau kamu kok wudhunya sekali atau 2 kali hukumnya makruh. Sah, tapi hukumnya makruh. Nabi tidak pernah melakukan makruh, tapi Nabi pernah melakukan wudhu sekali. Praktek Nabi wudhu sekali itu hukumnya wajib bagi Nabi. Kenapa? Untuk menjelaskan hukum bahwa yang begitu itu boleh, bahwa yang begitu itu hukumnya sah tapi makruh. Kalau Nabi nggak pernah mempraktekkan wudhu sekali bagaimana? Wudhu 3 kali jadinya wajib. Nah, ini praktek hukumnya begitu. Jadi Nabi menjelaskan hukum. Jadi mempraktekkan wudhu sekalinya itu hukumnya wajib. Untuk apa? Menjelaskan hukum. Jadi tidak terus yang Nabi berarti pernah ngerjain, jadi wajib dong. Nanti wudhu sekali semua dong. Nabi pernah wudhu sekali, jadi wajibnya sekali gitu. Ya nggak begitu. Jelaskan dulu ini yang Nabi kerjakan sekali itu diperintahkan enggak? Enggak, berarti makruh. Nah, Nabi pernah kerjain tapi Nabi enggak merintahin, namanya makruh. Nabi ngerjain, Nabi merintahin, jadinya sunnah bisa wajib. Sama sekali enggak pernah ditinggalkan oleh Nabi, namanya wajib. Pernah dikerjakan Nabi terus dan pernah ditinggalkan, namanya sunnah gitu dong. Sholat duha, Nabi yang nggak terus-terusan sholat duha. Artinya sholat duhanya itu bisa 4 rakaat, 12 rakaat, 2 rakaat, hingga ini wajibnya berapa? Oh, bukan wajib, berarti sunnah. Nabi terawih cuma 3 malam berhenti, ini jadinya sunnah. Nabi perintahkan tapi Nabi juga kadang meninggalkan, oh berarti sunnah. Kalau Nabi mengerjakan tapi Nabi enggak merintahin, namanya makruh. Nabi ngerjain tapi Nabi tidak perintah. Contoh lagi yang lain, Nabi kencing berdiri, hukumnya apa? Makruh.
Kencing berdiri hukumnya makruh. Nabi pernah ngerjain. Loh, untuk apa Nabi ngerjain? Untuk menjelaskan hukum. Kalau Nabi nggak pernah diberitakan mengerjakan kencing berdiri, kencing jongkok hukumnya wajib. Gitu kan. Jadi Nabi memerintahkan kamu kencingnya jongkok, tapi pernah ninggalin, oh berarti sunnah, begitu. Kalau wajib gimana? Tidak pernah ditinggalkan sama sekali, itu wajib. Kalau diperintahkan sama Nabi tapi pernah ditinggalkan namanya sunnah. Ini namanya menjelaskan hukum. Jadi jangan Nabi aja pernah ngelakuin makruh, nggak pernah Nabi ngelakuin makruh. Makruh itu sesuatu yang nggak disukai Nabi, itu makruh. Lah waktu Nabi ngerjain wudhu sekali-sekali, itu keadaannya bagaimana? Keadaannya nggak ada air, jadi wajib memang wudhunya sekali. Kalau kamu memangnya sekarang nggak ada air, yang ada air hanya untuk minum, yang kamu kerjakan wudhunya bagaimana? Tayamum. Ya, yang dikerjakan tayamum. Nah, Nabi ada air sedikit, bisa untuk wudhu tapi cuma sekali maka Nabi kerjakan. Gitu. Sisa airnya yang lain untuk minum. Ini yang demikian bukan makruh, namanya wajib. Memang wajib wudhunya sekali-sekali karena nggak ada air yang bisa dipakai untuk wudhu 3 kali. Nah, yang namanya makruh bagi kita, airnya banyak, kita wudhunya sekali. Nah, itu makruh. Kenapa? Biar cepet Pak, yang penting kan sah. Oh iya, sah tapi makruh. Atau dingin. Nah, airnya dingin, saya sekali aja lah. Sah tapi makruh. Tapi boleh. Dari mana? Dari prakteknya Nabi tadi, pernah wudhu sekali-sekali. Tapi keadaan Nabi waktu praktek wudhu sekali memang airnya nggak ada. Bukan Nabi ada air banyak, wudhunya cuman nggak pernah yang begitu Nabi. Nabi seneng sama sunnah. Kalau bisa ngelakuin sunnah, Nabi mesti ngerjain sunnah. Tapi karena sunnahnya nggak bisa dikerjakan, maka Nabi mengerjakan yang wajib. Wajibnya wudhu berapa? Sekali pakai air. Gitu dong. Ya, jadi ini apabila kita melihat berita atau cerita yang nampaknya Nabi itu ngelakuin kesalahan, maka ketahuilah itu mempraktekkan atau menjelaskan hukum. Nabi nggak sholat, Nabi sholat zuhur 2 rakaat terus salam. Salah dong Nabi ngelakuin salah. Masa sholat zuhur kok 2 rakaat? Oh, ini untuk menjelaskan hukum. Apa penjelasannya? Kalau kamu lupa rakaatnya kurang terus kamu salam, maka kamu boleh meneruskannya kembali sebelum kamu berbicara banyak dan berpindah dari tempat duduk kamu. Seperti yang dipraktekkan Nabi yang kemarin kita ceritakan. Ketika Nabi sholat 2 rakaat salam, sahabat ikut salam. Nabinya salam, imamnya salam, maka makmumnya ikut salam. Nah, kata sahabat yang kayak kita ini, alhamdulillah sekarang zuhur 2 rakaat, alhamdulillah, untung, mudah-mudahan seterusnya ini. Lah bagi sahabat yang lain ini Nabi tumben kok nanya, ya Rasulullah, itu lupa apa digosor? Am gosor ta am nasita ya Rasulullah? Ini digosor apa lupa? Kata Nabi, kullu dzalika lam yaqo, dua-duanya enggak terjadi. Nabi tanya sama yang lain, benar saya 2 rakaat? Betul ya Rasul. Nabi bangun lagi, ngelanjutin 2 rakaat lagi, kemudian sujud sahwi dan salam. Berarti menjelaskan hukum. Kalau Nabi nggak jelasin begitu, kamu lupa salam gimana? Ulang lagi dari awal. Jadi untung Nabi menjelaskan pada kita, begitu loh. Lah kan jelasnya nggak usah dipraktekkan, kan bisa, Beb.
Menjelaskannya nggak usah pakai praktek, cukup ngomong aja. Kalau kamu lupa 2 rakaat bangun lagi kan bisa, tapi lebih jelas praktek daripada omongan gitu loh. Ketika sahabat mempraktekkan langsung melihat Nabi, lebih jelas hukumnya daripada cuman ngomong. Terus yang lainnya lagi, apalagi Nabi tawaf pakainya onta, naik kendaraan, hukumnya apa? Makro. Kok Nabi ngerjain? Menjelaskan hukum gitu loh. Kalau ke depan ada orang pakai kursi roda didorong, ada orang pakai yang lain, boleh sah begitu loh. Menjelaskan hukum Nabi namanya. Nabi Nuh tawafnya pakai apa? Zaman Nabi Nuh tawafnya di atas kapal. Kapalnya dijalankan oleh Allah sampai ke Mekah, sampai tawaf di Mekah. Di Nabi Nuh itu haji dari atas air, karena hukumnya Ka'bah itu dari Ka'bah sampai ke langit Ka'bah semua, gitu loh. Jadi kalau nanti kamu kok ada ke depan ini, umpamanya para ahli fikih akan bicara hukumnya orang sholat di bulan, umpamanya, ya tinggal lihat Ka'bahnya mana arahnya, naik ke atas juga kena Ka'bah enggak? Apa? Boleh begitu. Karena Ka'bah itu enggak cuma di darat begitu loh. Hukumnya dari bawah sampai ke langit. Maka Nabi Nuh ketika tawaf dari atas air, ketika air itu tinggi banjir merusak Ka'bah, maka Nabi Nuh oleh Allah dijalankan lewat atas. Nabi yang belum pernah haji itu cuma Nabi Isa. Semua nabi yang lain sudah haji semua. Ada Haji Adam, Haji Ibrahim, Haji Musa, Haji Sulaiman. Cuman nggak dipanggil haji aja, Haji Muhammad. Kok nggak dipanggil haji? Karena pangkat nabi sudah melebihi yang lain. Ya maksud Haji Nabi Muhammad kan nggak pas. Kalau sekarang kan pakai haji segala, itu udah modal pak. Nggak dipanggil haji kan marah. Udah modalnya puluhan juta, nunggunya bertahun-tahun, nggak dipanggil haji lagi. Nah Nabi Isa hajinya kapan? Nabi Isa hajinya nanti kalau turun. Ketika turun, Nabi Isa akan pergi ke Mekah menunaikan haji, umroh dan haji. Setelah Nabi Isa umroh haji, baru Nabi Isa ke Madinah. Ngapain? Ziarah makom Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ketahuilah, ini dalil kita ziarah makom Nabi gitu. Kenapa sih kok boleh ziarah makom Nabi? Nah itu hadisnya. Nabi cerita nanti kalau Isa datang maka dia akan haji umroh. Setelah dia haji umroh, dia akan ke kuburku untuk menziarahi aku, mengucapkan salam kepadaku dan aku menjawab salamnya. Hadis itu sahih hadisnya. Bagaimana coba? Jadi kalau ada orang ziarah itu nggak boleh, tujuannya harus ke masjid, nggak boleh tujuan ke makom Nabi, syirik, bid'ah. Nabi Isa ngelakuin. Oh Nabi Isa ke Madinah nggak mau ke makom Nabi, tapi mau sholat di masjid Madinah. Namanya afdal masjid Mekah daripada masjid Madinah. Berapa bandingannya? 1 banding 10.000. Bayangkan, masa milih Madinah? Madinah cuma 1.000, Mekah 10.000. Milih di mana? Nah, Nabi Isa ke Madinah ngapain? Ziarah begitu. Jadi boleh orang punya tujuan ziarah, boleh. Mana prakteknya? Nabi Isa itu hadis Nabi begitu loh. Jadi jelas. Jadi semua nabi melakukan haji umroh. Yang belum cuma Nabi Isa, dan itu nanti. Dan ini jadi berita apa? Bahwa hukum ini mempraktekkan bahwa kita boleh menziarahi makom Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian dan juga nabi-nabi yang lain selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang maksum itu nggak cuma Nabi Muhammad, semua nabi maksum. Lah Nabi Adam itu beritanya salah, berbuat salah di surga. Ini ulama berbeda pendapat begini, tapi yang harus jadi akidah kita, di surga itu Nabi Adam belum berstatus nabi, belum berstatus rasul gitu. Terus kesalahan yang dilakukan Nabi Adam di dalam surga itu ijtihad. Bagaimana beliau memilih sesuatu yang kemudian pilihannya yang dianggap itu lebih baik, ternyata pilihannya tidak lebih baik. Jadi kalau bicara Nabi Adam, kita nggak boleh memutuskan, oh ini Nabi Adam salah, salahnya besar, salahnya kecil. Itu salah, tapi yang tidak mengurangi derajat kesalahan, tidak mengurangi derajat kemuliaannya. Disebut salah oleh Allah, tapi kamu nggak usah ikut-ikut nyalahin. Kamu harus berpegang kepada prinsipnya i'tiqad Nabi itu maksum. Lah kenapa Allah nyalahin? Ya biarin, wong dia yang nyuruh, dia yang punya Nabi Adam. Kamu mau ikut-ikut nyalahin gitu. Umpamanya ada pandang nyalahin anak buahnya. Anak buahnya kamu salah, push up. Terus kamu datang nyuruh juga, push up juga. Kamu siapa kok nyuruh push up? Kamu ngomong dia salah aja nggak boleh. Kamu bukan atasannya, kamu bukan apa-apanya. Yang boleh ngomong dia salah siapa? Atasannya. Nah kesalahannya seberapa? Oh kesalahannya nggak besar, nggak kecil, gitu mesti dong. Nah kalau disebut salah itu sama tuannya. Dalam hukum tidak ada yang jadi hukum praktek kesalahan. Jadi umpamanya mau disebut salah, kalau sisi ulama mengatakan itu min hasanatil abror sayyiatil muqarrab. Dalam kitab tafsir Sawi, dalam kitab tafsir yang lain dijelaskan, orang yang mengatakan Nabi Adam salah yang maknanya besar atau kecil, dia mengingkari akidah. Yang mengatakan Nabi Adam enggak salah mengingkari Quran. Gimana terus? Yang ngomong enggak salah mengingkari akidah. Yang ngomong salah ngingkarin akidah, yang ngomong enggak salah mengingkari Quran. Jadi kalimat wa aso Adam rabbahu itu kita terima, tapi makna hakikatnya harus kita pahami bahwa itu adalah maknanya hasanatil abror sayyiatil muqarrab. Apa itu maknanya? Baik dan lebih baik. Yang dikerjakan Nabi itu cuma dua. Apa? Baik dan lebih baik. Kalau ada hal yang baik, ada yang lebih baik, Nabi harus pilihnya mana? Yang lebih baik. Kalau milih yang baik, disalahkan. Gitu loh. Kalau Nabi kok milihnya yang baik, maka disalahkan. Kenapa? Nabi itu contoh. Nabi apa? Nabi apa? Contoh. Kalau ada hal yang baik, Nabi milih baik. Yang baik ini bisa dikerjakan siapapun. Yang baik itu bisa dikerjakan siapapun lah. Nabi ya jangan yang baik, tapi harus milihnya yang lebih baik. Gitu loh. Jadi memilih antara makan buah huldi dan tidak makan buah huldi pada saat Nabi Adam itu, maka Nabi Adam disebut namanya hasanatil abror sayyiatil muqarrab. Dan Nabi Adam dikatakan tertipu. Nabi Adam tertipu sama apa? Tertipu sama setan. Iblis. Ya.
Ketipu sama iblis. Kalah sama iblis. Nabi Adam kalah sama iblis gitu. Mungkin hakikatnya harus terjadi, kalau enggak ada kita ini. Itu makanya. Artinya kita itu harus melihat kejadian Nabi Adam dari arah berita sebelumnya. Jangan lihat kejadian makan buah khuldinya, tapi lihat kejadian sebelumnya bahwa Allah memberitakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Itu lihatnya dari situ. Jadi mau makan buah khuldi, nggak makan buah khuldi pasti turun, begitu loh, pasti jadi khalifah. Kita jangan terpaku, oh Nabi Adam mah kepepet aja turun, kepepet bagaimana? Memang harus turun. Untuk apa? Berita sebelumnya memberitakan Allah menciptakan Nabi Adam nanti akan dijadikan khalifah di muka bumi. Jadi kamu jangan terpaku sama makan buah khuldinya. Mau makan nggak makan itu pasti turun. Lah, waktu makan bagaimana prosesnya? Tertipu sama siapa? Bukan tertipu sama iblis. Masa Nabi Adam kalah sama iblis? Nggak ngerti tipuannya iblis. Nabi Adam tertipu sama sumpah, sama namanya Allah. Ketika iblis datang ngomong, Adam, kamu itu dilarang makan buah khuldi itu biar kamu nggak selama-lamanya di surga. Kamu akan turun. Kalau kamu makan ini, kamu akan selamanya di surga. Dibalik sama iblis. Jadi kalau makan itu akan turun, tapi iblis ngomong kalau makan kamu nggak akan turun. Kamu kan tahu diberitakan akan jadi khalifah, jadi kamu akan turun nanti ke bumi. Nah biar kamu nggak turun ke bumi, kamu harus makan buah khuldi. Iblis ngomongnya apa? Wa qasamalahuma. Iblis bersumpah dengan nama Allah kepada keduanya, kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Demi Allah. Nah ini kalimat demi Allah itu yang menjadikan Nabi Adam kepencut ijtihad untuk memakan gitu loh, memilih untuk memakan karena iblis bawa nama Allah. Kalau iblis cuma ngomong makan Adam ini biar kamu selamanya, nggak mungkin Nabi Adam makan. Iblis bawa nama Allah, sumpah demi Allah. Nah, kata Nabi Adam apa? Saya baru tahu ya Allah, ada orang yang berani sumpah bohong pakai namamu ya Allah. Saya kira makhluk itu taat semua, gak ada yang berani kayak begini. Ini bajingan luar biasa ya begini. Sampai namanya Allah dipakai buat sumpah. Jadi kalau ada pejabat yang sumpah pakai Quran, sumpah Quran, terus prakteknya bohong, sama kayak siapa? Tempatnya di mana? Mudah-mudahan taubat gitu. Ya, sama nggak? Ya sama dong. Iblis itu sumpah pakai nama Allah. Sumpah Nabi Adam, saya nggak bohong demi Allah. Nah, demi Allah ini, wah demi Allah. Ini sudah demi Allah, masa saya nggak percaya gitu loh. Kalau ada orang nanti kamu ngambil sendal saya ya, demi Allah. Nah berhenti kamu, sudah demi Allah. Maka Allah yang akan menghukumnya nanti. Kamu sudah pakai nama Allah untuk sumpah. Nah, ini dari arah sini kita melihatnya. Jadi apa yang dikerjakan Nabi Adam itu oleh ulama dikatakan itu memba'dhi hasanatil abrar sayyiatil muqarrab, antara baik dan lebih baik gitu loh. Yang lebih baiknya apa? Yang lebih baiknya nggak makan. Lah kok makan? Karena pakai nama Allah tadi. Karena tertipu dengan nama Allah, tertipu dengan keagungan nama Allah. Saking agungnya nama Allah, dengar orang sumpah nama Allah, dredeg Nabi Adam. Yang bener ente, nama Allah iya. Nah, gitu loh. Karena pakai nama Allah, maka terjadi yang demikian. Jadi kita kembali
Tidak boleh mensifati Nabi Adam dengan salahnya besar atau kecil. Kalimat salah tetap kita omongkan sesuai kalimat Quran, tapi maknanya salah yang mana baik dan lebih baik. Nabi Adam salah bukan dosa, tapi maknanya tidak mengerjakan yang lebih baik. Yang dikerjakan apa? Baik, begitu loh. Kok baik? Saya tanya, kamu seneng nggak Nabi Adam makan buah huldi? Seneng nggak? Nggak seneng. Kecewa kamu? Kenapa Nabi Adam makan buah huldi? Coba nggak makan, lu nggak lahir kalau Nabi Adam nggak makan. Dikira kalau nggak makan kita akan di surga. Di surga boro-boro ngelahirin, kentut aja nggak ada. Di surga boro-boro ngelahirin. Nggak ada beda. Jadi untung Nabi Adam makan buah gitu mestinya. Jadi jangan terus kecewa. Yang kecewa sama Nabi Adam makan buah huldi siapa? Yahudi. Begitu. Yahudi mengatakan apa? Nabi Adam melakukan dosa yang besar. Kenapa? Telah menghancurkan rencana Allah. Bisa begitu. Gila apa? Ada rencana Allah gagal, bagaimana? Yang gagalin siapa? Lu kira siapa makhluk itu? Ini kalau sampai ada orang kok meyakini begitu, maka dia sama dengan orang Yahudi. Jadi kita nggak boleh meyakini Nabi Adam itu berdosa, ngelakuin kesalahan besar, apalagi besar, kecil aja enggak begitu loh. Loh kok salah? Salahnya antara baik dan lebih baik begitu. Itu etika. Kenapa? Kita berpegang kepada maksum. Jadi kalimat salahnya tetap kita omongkan, tapi hati kita mengimani dia maksum. Salahnya di mana? Antara baik dan lebih baik. Itu semua nabi seperti itu. Nabi Yunus masuk mulut ikan. Kenapa? Iya, baik dan lebih baik. Begitu semuanya. Gak ada yang ngelakuin kesalahan, gak. Kenapa? Karena pangkat mereka pangkatnya para nabi. Tidak mungkin, mustahil mereka itu sengaja menentang perintah mustahil. Baik yang kecil mustahil, begitu dong. Makruh itu larangan Allah bukan? Kok nabi sengaja ngelakuin mustahil? Itu dong, Allah menjaga mereka, tidak pernah ngelakuinnya demikian. Jadi kalau ada nampak Nabi Yunus ngelakuin ini, Nabi Nuh ngelakuin ini, Nabi Ibrahim ngelakuin ini, Nabi Musa mukul orang pek mati, maka semua yang nampak salah itu harus kamu hukumkan kepada mereka. Mereka adalah orang yang menjelaskan hukum, mempraktekkan hukum agar jelas untuk kita. Kalau mereka nggak praktek itu justru nggak jelas, begitu dong. Jadi sama sekali kita nggak pernah terlintas di hati kita ada satu nabi pun yang maksiat, nggak ada. Kita mengikutkan apa? La yukal apa? La apa dalam kita baca apa? Kita tidak membeda-bedakan nabi yang satu dengan nabi yang lain apa? La nufarriqu baina ahadin mir rasulih. Kami tidak pernah membeda-bedakan semua nabi, sidik, tabligh, amanah dan fatona. Semua nabi. Enggak ada Nabi Muhammad doang yang maksum, nabi yang lainnya enggak maksum. Lah nabi itu tarifnya apa kalau begitu? Nabi itu tarifnya orang yang sidik, tabligh, amanah dan fatona, itu semuanya begitu. Mau Nabi Adam, mau Nabi Nuh, mau Nabi siapa saja begitu. Hingga tidak ada satu nabi pun yang kita yakini mereka enggak maksum, enggak ada. Mana buktinya mereka enggak maksum? Itu nanti di akhirat ketika dibangkitkan dari kubur, maka para nabi mengatakan nafsi, 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 nafsi.
saya nggak bisa nolongin kamu, nafsi. Oh, bukan nafsi itu nggak bisa nolongin. Kalau nafsinya kita selain Nabi mungkin begitu, karena kita punya urusan sama dosa kita. Tapi nafsinya Nabi pada masa itu mau menunjukkan bahwa pintu syafaat itu bukan saya yang membukanya. Yang membuka pintu syafaat adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nanti Nabi Muhammad sudah membuka pintu syafaat, maka aku bisa ngasih syafaat. Jadi jangan diartikan para nabi itu punya salah hingga mereka itu tidak bisa menolong yang lainnya, nggak begitu. Adapun kalimat nafsi itu bicara keadaan di akhirat yang sangat dahsyatnya, yang kita nggak bisa bayangkan seperti keadaan di dunia. Kamu nggak bisa membayangkan, umpamanya di rumah adik kamu berbuat salah, kamu nggak salah, tiba-tiba orang tua kamu datang, TV dibanting, mobil dibanting, itu kamu yang nggak salah, dredeg, ini kenapa ini? Semuanya begitu loh. Bukan masalah saya nggak salah, ini kok dahsyat seperti ini kejadiannya. Karena keadaan padang mahsyar itu keadaan yang luar biasa. Diberitakan Allah menjadikan para malaikat yang besar-besar, yang luar biasa mengelilingi makhluk. Manusia dikumpulkan jadi satu, dikelilingi oleh para malaikat yang besar-besar, yang keadaannya begitu dahsyat, yang tiap-tiap malaikat akan mengambil orang, pisahin. Manusia ketakutan, takut diambil dan dipisahkan dari kelompoknya orang-orang mukmin. Semua dalam keadaan huru-hara pada masa itu. Jadi kalau bicara takut, bukan takut dia punya dosa, keadaannya menakutkan, begitu loh maksudnya. Bukan takut karena dosanya, bukan, ini harus dipahami. Jadi kita kembali kepada i'tiqad bahwa para nabi semuanya bersifat maksum, mereka dijaga oleh Allah dari melakukan kesalahan. Lawannya mustahil para nabi khianat. Mustahil para nabi melakukan khianat. Apa khianat itu? Mencoreng kemuliaan dirinya dengan melakukan perbuatan yang makruh dan haram. Sudah dimuliakan, dirusak sendiri, mungkin nggak? Nggak mungkin. Nabi sudah dimuliakan oleh Allah, diangkat jadi manusia yang paling mulia, tiba-tiba diturunkan sendiri kemuliaannya. Ini nggak mungkin. Allah menjaga itu pada mereka hingga mereka tidak bisa melakukan maksiat. Kenapa nggak bisa melakukan maksiat? Kalau mereka maksiat, mereka akan turun derajatnya, dan itu nggak terjadi. Allah menjaga derajat mereka tetap ada pada kemuliaan. Seperti halnya siapa? Para malaikat. Para malaikat juga nggak pernah maksiat, mereka juga maksum. Mereka itu walinya Allah, mereka hamba soleh, nggak pernah sekalipun ada malaikat yang ngelakuin maksiat. Kalau ada beritanya ada malaikat ngelakuin maksiat, itu Israiliyat, beritanya berita Bani Israel. Jangan sampai kita mengimani yang demikian. Jadi tidak pernah sekalipun Nabi sengaja melakukan kemaksiatan. Jangankan maksiat, makruh, haram, yang rendah nggak maksiat, nggak dosa, itu pun nggak pernah terjadi sama Nabi. Nabi depannya orang sendawanya, udah baunya jengkol, makannya depan orang, atau kentut depannya orang, menjaga kesehatan lebih baik daripada menjaga kesopanan. Nah, itu kan rendah ya begitu. Itu nggak pernah dikerjakan Nabi. Selilit, congkel-congkel, kena mukanya orang, atau ngupil. Begitu itu perkara rendah, Nabi nggak pernah ngerjain. Jangankan Nabi, juga
Pernah kamu lihat presiden ngupil? Pernah lihat? Kalau presiden ngupil bagaimana? Wah, viral langsung. Hah? Kalau viral lagi ini presiden ini kok ngupil. Maka Nabi nggak pernah ngelakuin yang rendah. Jadi makruh ya enggak, haram ya enggak, juga perkara yang rendah. Kita masuk Isya, kita ada sebentar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Marhaban ya barakah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi al-da'wati at-tammah والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العليا الرفيعة وبعده المقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمعال والإيال بجاه كبير المتعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit ya, jadi wajib iman kepada para nabi, bahwa semua nabi-nabinya Allah itu bersifat amanah atau maknanya maksum. Lawannya mustahil para nabi berkhianat. Apa itu maksum? Maksum artinya Allah menjadikan penjagaan bagi para nabi dari melakukan perbuatan yang haram dan makruh, dijaga oleh Allah. Adapun khianat itu maknanya nabi, mustahil nabi sengaja mencoreng kemuliaan dirinya dengan melakukan yang haram atau yang makruh. Maka ini tidak terjadi pada semua para nabi. Jangan
Bahkan para nabi, wali-wali itu menjaga diri mereka. Wali-wali itu berusaha bagaimana mereka menjaga dirinya dari melakukan yang haram dan yang makruh. Apalagi para nabi, itu loh maksudnya. Kalau sampai ini mau dijadikan bandingan, maka nabi itu ya bandingannya dengan para nabi lagi. Nah, kita mau melihat bahwa jangankan nabi, wong wali-wali, orang yang pingin dekat sama Allah, pingin dapat kemuliaan dari Allah, maka mereka saja melakukan penjagaan diri. Sekuat-kuatnya mereka menjaga diri mereka dari melakukan yang haram dan yang makruh. Maka kita pun harus berusaha demikian, berusaha bagaimana menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah dan perkara yang dimakruhkan. Diawali dari yang haram-haram dijauhi, tinggalkan satu persatu yang haram. Yang haram sudah bisa meningkat kepada yang makruh, tinggalkan yang makruh. Kalau kita kan enggak, pegangannya kadang enggak haram inilah, mumpung enggak haram, kalau kita kadang begitu. Kalau yang haram saya enggak yang haram, ini kan enggak haram. Nah, kalau bagi para wali, larangan itu satu macam. Kalau dilarang pokoknya jelek begitu aja. Kalau kita kan enggak, larangannya masih milih-milih. Ini larangan kuat atau larangan ringan nih? Oh, larangannya ringan, oh tenang, enggak apa-apa lah, larangan ringan inilah. Tapi kalau para nabi, apalagi mereka itu orang-orang yang dijaga oleh Allah dari hal-hal tersebut, karena mereka adalah panutan umat. Maka tidak pernah sekalipun mereka melakukan hal-hal yang salah. Adapun yang kita lakukan sekarang seperti maulid, tahlil, manakib, kita mengerjakan hal-hal yang lain seperti mendirikan pondok pesantren, mendirikan panti asuhan, maka itu tidak dilakukan Nabi, tapi tidak ada larangan dari Nabi. Kalau nggak ada larangan dari Nabi, ya belum bisa diputuskan itu perkara yang haram. Haram itu tidak dikerjakan dan ada larangannya, itu baru haram. Makruh saja Nabi melarang. Makruh itu Nabi melarang, tapi masih mengerjakan. Kok Nabi ngerjain makruh? Maknanya menjelaskan hukum, dan itu pun sekali dikerjakan Nabi sudah cukup untuk menjelaskan hukum. Tawaf pakai onta sekali udah jelas. Oh, berarti orang yang pakai onta itu sah tawafnya, tapi hukumnya makruh. Sudah jelas begitu loh. Dilarang tapi dikerjakan, oh berarti itu menjelaskan hukum, itu bukan haram. Ini kita harus pahami ini. Kalau mau bicara lebih lanjut, ada dalam pelajaran usul fikih, dasar-dasar hukum fikih, maka kita akan tahu mana yang haram, mana yang makruh, mana yang wajib, mana yang sunnah. Jadi perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dairatun, itu berputar bainal wajib wal mandub. Nabi itu dalam kehidupannya, semua nabi tidak pernah lepas yang dikerjakannya hanya wajib dan sunnah. Wajib sunnah, wajib sunnah, bolak-balik itu, nggak pernah tersentuh yang lainnya. Selesai wajib, kerjain sunnah, sunnah selesai yang wajib, wajib sunnah terus, hingga nggak pernah tersentuh pada perkara yang haram dan yang makruh. Maka kalau kita melihat 20 jam, 24 jam waktu kita, maka 24 jam itu hukum 5 ini nggak pernah tertinggal dari kita. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ini 24 jam nggak pernah lepas dari kita. Kalau kita tidak menempatkan diri kita dalam perkara yang wajib dan sunnah, maka pasti akan tersentuh. Kalau nggak haram, makruh, atau mubah. Ini karena keadaan itu menjadi terikat pada kita. Yang namanya syariat itu apa sih? Syariat itu aturan untuk perbuatannya
hamba. Berarti 24 jam kita diatur perbuatannya oleh syariat. Nah, hukum syariat ini nggak pernah berhenti 24 jam. Bukan syariat kalau malam berhenti, nggak ada. Lo kira kantor syariat berhenti kalau malam? Hah? Nggak ada berhentinya syariat, nggak ada. Malaikat aja nggak berhenti. Malaikat pakai sip nggak ini? Kalau pakai sip pas jaga sipnya ganti, mumpung itu nggak ada yang jaga, maksiat sebentar nggak apa-apa. Mumpung nggak ada penjaganya mas. Malaikat nggak pernah ganti sip, berarti nggak ada waktu kosong untuk berbuat yang lainnya. Jadi 24 jam kalau kita melepaskan diri dari wajib, dari sunnah, pasti terkena haram atau makruh atau mubah. Nah, seringkali di hati kita nanyanya apa? Seringkali yang menjadi pemicu kita melakukan ini, itu hati kita nanya, saya mau ngapain sekarang? Kamu habis sholat subuh selesai, baca Quran selesai, terus mau ngapain lagi nih? Itu kalimat mau ngapain lagi kalau kamu tanyakan sama diri kamu, yang jawab setan langsung, yang jawab nafsu. Tidur dong, cepet jawabnya itu langsung. Jawabnya cepet langsung. Jadi jangan nanya mau apa, jangan nanya, tapi yang Nabi kerjakan apa setelah ini. Nah, itu baru kamu ketemu sunnah lagi, ketemu wajib lagi. Kalau nanyanya mau apa nih, yang jawab bukan wahyu, yang jawab bukan malaikat, nafsu, kamu jawab langsung tidur dong. Kan masih kurang dari jamnya begitu. Ketika kita menanyakan, jadi kita berusaha bagaimana kita senantiasa mengerjakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dikerjakan oleh para sahabat, para wali-walinya Allah, para guru-guru, semua senantiasa berusaha terikat pada perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala 24 jam. Mudah-mudahan Allah jadikan bagi kita kemudahan, Allah tunjukkan jalan untuk kita, Allah jaga diri kita, Allah berikan keamanan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan, hingga kita senantiasa berada pada jalannya perintahnya Allah, mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah jadikan kita selamat pada akhir hayat kita, tetap membawa iman, membawa Islam hingga mati dalam keadaan husnul khatimah bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa anana asrafna halala ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amin rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina Rabbi isma wa dhalan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nadha min kulli suli salla wa sallam Rabbi alaihi abdal habbi wa alihi wa sahbihi idada tanzi suhbi walhamdulillahi بالبدي والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله